harga minyak dunia kan memang tiap hari berubah ya, naik turun pada range yang ya normal lah 1-2% begitu. Nah memang saat ini agak drastis begitu. Bisa menyentuh angka 20? Kita lihat daripada faktor fundamental ini. Nah kita lihat juga bagaimana upaya-upaya berbagai negara ini untuk meningkatkan demand kembali. Kita lihat juga berbagai negara yang memproduksi minyak itu melihat ini bahwa penting untuk melakukan penurunan produksi. Nah itu makin cepat itu akan makin cepat kembali ke harga yang normal. Tapi dari kacamata Anda, apakah memang negara-negara penghasil minyak ini harus menurunkan demand produksinya ketika melihat supply produksinya, ketika melihat demand-nya juga tidak begitu baik di pasar global? Ya harusnya seperti itu. Jadi mereka harus cepat memutuskan bahwa untuk kembali ke harga yang kita harapkan bersama itu harus melihat bahwa produksinya harus ditahan sejenak untuk kembali ke harga yang berarti yang bisa dikatakan Arab Saudi itu sudah berada pada sisi yang benar melakukan diskon terhadap kawasan Eropa dan juga kawasan Asia Pasifik untuk harga minyak dan memotong jumlah produksinya untuk menjaga permintaan agar tetap stabil begitu Pak? Ya kalau memotong produksi itu sudah tindakan yang benar saya kira. Nah kalau untuk memberi diskon ini kan malah memberi harga yang lebih murah begitu, sehingga akan terjadi perang harga kan. Nah, sementara selain Rusia dan Arab Saudi juga ada Amerika yang memproduksi minyak juga gitu, juga beberapa negara lain begitu yang produksinya cukup besar. Nah ini juga harus ikut memikirkan bersama bagaimana supply ini agak di rem sedikit gitu. Berbicara masuk ke pasar Indonesia Pak, melihat harga minyak global yang cenderung tertekan, tapi walaupun saat ini mengalami kenaikan lagi, walaupun tipis-tipis saja, tapi melihat berbicara dampaknya ke dalam negeri, seperti apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah? Haruskah memang Pertamina dari kacamata Anda menurunkan harga BBM yang non-subsidi? Nah begini ya, untuk sektor migas kan ada hulu, midstream, downstream gitu ya. Nah sebetulnya ini dari segi downstream, ini kesempatan bagi kita gitu ya, bagi kita untuk mengurangi subsidi LPG terutama untuk harga-harga gas yang dikaitkan dengan harga crude, maka ini kesempatan bagi kita untuk menghemat subsidi LPG dan subsidi BBM tentunya. Nah ini juga kesempatan bagi kita untuk harga-harga gas yang dikaitkan dengan harga minyak, maka kesempatan bagi industri di dalam negeri untuk memproduksi barang-barang sebagai substitusi barang impor. Ini kesempatan untuk harga yang lebih murah. Nah, di samping itu juga ini kesempatan bagi kita untuk mengaktifkan lagi kilang yang sekarang belum beroperasi misalnya, itu untuk beroperasi kembali untuk mengurangi impor kan begitu. Nah, bagi hulu itu juga ini kesempatan bagi hulu migas untuk melakukan penghematan. Nah, pemerintah sebetulnya juga sudah menyiapkan sebelumnya kebijakan mengenai kontrak bagi hasil gross feed gitu. Nah di dalam kontrak itu jelas disampaikan bahwa ketika harga minyak itu turun di bawah 85 US$ per barel, maka split bagian kontraktor itu bisa bertambah. Jadi formulanya 85 US$ dikurang ICP dikali 0,25. Ini tujuannya agar menjaga bahwa sustainability daripada bisnis hulu migas ini tetap terjaga gitu. Nah di samping itu Pertamina sebelum melakukan impor besar-besaran begitu ya, nah terlebih dahulu prioritaskan membeli crude bagian kontraktor yang diproduksi dalam negeri. Karena saat ini masih sekitar 60.000 barel per hari, itu yang diproduksi oleh perusahaan minyak dalam negeri, itu yang masih diekspor. Nah ini diutamakan untuk dibeli oleh Pertamina.